Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Puji Tuhan bahwa kita sampai saat ini diberikan kesehatan, rezeki, dan juga berkat oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sabdanya, kita akan menyiapkan diri kita untuk berdoa, untuk mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur kami haturkan atas penyertaan-Mu dan atas semua berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bersekutu dengan saudara kami seiman untuk belajar tentang firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah kami agar kami menjadi pembaca, pendengar, dan juga pembelajar yang baik. Bimbinglah kami agar kami memahami firman-Mu, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini adalah dari Injil Markus bab 11 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Untuk memahami firman Tuhan ini, ada baiknya kita akan memahami kondisi bait Allah terlebih dahulu. Jadi kompleks bait Allah itu diinfokan luas sekali ya, 15 hektar, dengan proporsinya adalah sekitar 25% luas Yerusalem. Kompleks ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang paling depan, paling luar adalah pelataran non-Yahudi. Kemudian untuk masuk ke dalam dengan dibatasi tembok yang tinggi, itu adalah untuk wanita Yahudi. Bila kita masuk lagi, maka akan ada tempat untuk pria Yahudi. Kemudian tempat yang lebih dalam lagi untuk para imam. Dan yang terakhir, ruang paling di dalam bait Allah itu adalah ruang Maha Kudus. Setiap tahun, kaum dewasa Yahudi itu harus ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah dan juga untuk membayar pajak. Satu-satunya mata uang yang diakui yang dapat digunakan untuk membayar pajak adalah uang perak Tirian. Mata uang lainnya tidak dianggap layak, karena mata uang lainnya itu bergambar dewa-dewa. Nah, keramaian itu terjadi kapan? Sebulan sebelum Paskah, para penukar uang itu telah bermunculan di Yerusalem. Dan 2 minggu sebelum Paskah, kegiatan penukaran uang itu dilakukan di kompleks bait Allah, dan itu di mana? Di pelataran non-Yahudi. Di tempat itu juga dilakukan jual beli hewan yang digunakan untuk persembahan. Semua perdagangan yang di sana dilakukan dengan harga yang tidak wajar, bisa berpuluh kali lipat daripada harga normal. Kegiatan perdagangan ini diatur oleh pemimpin bait suci, sehingga ada keuntungan ekonomi untuk kedua belah pihak. Melihat kondisi seperti itu, pada bacaan kita diceritakan bahwa Yesus marah. Beberapa hal yang menjadi penyebab dari Yesus marah apa ya? Yang pertama, bait Allah itu adalah rumah doa bagi segala bangsa.
Bait Allah adalah kawasan untuk beribadah, namun digunakan untuk berjualan, sehingga suasana itu bisa menjadi ramai dan itu bisa mengganggu orang beribadah. Kemudian yang kedua, tempat ibadah itu yang harusnya digunakan murni hanya untuk beribadah, namun digunakan untuk memeras secara ekonomi buat orang yang akan beribadah. Ada jubah agama yang digunakan di sini. Oleh karena itu, di dalam kitab Injil tadi dikatakan bahwa kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Rumah doa dijadikan sarang penyamun. Kemudian alasan yang ketiga adalah di dalam bait Allah itu ada sekat. Sekat yang tinggi antara kaum Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga kaum Yahudi itu menjadi kaum yang sangat eksklusif. Padahal semua orang di hadapan Tuhan itu sama. Dari firman Tuhan tersebut kita belajar. Belajar apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita harus menjadikan gereja itu benar-benar tempat doa. Tempat doa untuk semua orang, tempat doa untuk semua bangsa. Jangan sampai gereja kita pakai untuk tempat bisnis dan juga mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Kita harus berani mengutarakan sebuah kebenaran. Kebenaran perlu kita sampaikan dengan cara yang tepat. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar bahwa hidup kita, diri kita itu adalah bait Allah secara rohani. Oleh karena itu, diri kita, hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita ini harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Pada 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus saat itu kurang memahami tentang identitas mereka yang baru sebagai orang percaya. Paulus mengingatkan mereka agar mereka sadar bahwa di dalam tubuh orang percaya, secara pribadi maupun secara jemaat, itu adalah tempat kudus Allah, yaitu tempat kediaman Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Oleh karena itu, janganlah kita, baik secara pribadi maupun secara jemaat, tubuh kita ini dirusak, tubuh kita ini dikotori, tubuh kita ini dicemari. Bentuk dari perusakan diri itu bermacam-macam. Misalnya, kita melakukan tindakan yang tidak bermoral. Ada perselisihan di antara jemaat. Kita mempunyai pikiran-pikiran negatif yang menggerakkan perilaku kita. Kita mengatakan perkataan-perkataan yang memecah belah, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, sudahkah kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah? Sudahkah kita hidup menjadi gambaran anak-anak Tuhan? Pada Minggu Prapaskah ini, Yesus telah mengingatkan kita bahwa bait suci adalah diri kita. Yesus hadir di dalam diri kita. Oleh karena itu, kehadiran Tuhan harus nyata di dalam hidup keseharian kita. Mari kita terus berjuang untuk berjuang, belajar, dan belajar agar hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita siap untuk menyambut Paskah yang akan datang. Tuhan memberkati.